Halo teman-teman, bertemu lagi di Bosok Podcast Bahas Opwai Iso bersama saya Mas Fu. Dan saya Mas Bar. Dan saya Mas Wit. Jadi kali ini kita membahas tentang topik yang sedikit sensitif ya. Ini topik ini Daerahnya juga sensitif ini. apa? Letaknya juga sensitif. Aduh, Letaknya juga sensitif. saya Nah, menangkap. jadi saya kali ini menangkap saja. podcast kali ini saya lebih rekomendasikan kepada teman-teman yang sudah balik 17 tahun ke atas. Tapi kalau Anda yang belum 17 tahun ke atas, silakan. Tapi jangan Anda mimpi bahasa dulu. Untuk yang cowok, yang cewek mungkin nggak tahu diapain gitu yang cewek. kalau cewek mens. Nah, jadi kali ini ke saya yang akan menjadi pembawa alur dari podcast kali ini, kita akan membicarakan tentang kenakalan remaja, yaitu seks. Nah, tapi kali ini kita akan kemas dalam topik yang ibaratnya adalah sex education atau edukasi seks. Jadi kita di sini silakan Mas Fit kalau mau menanggapi dulu. Saya cuman gini ya, pada podcast kali ini saya tidak banyak omong, sepertinya saya cuma menanggapi karena saya tidak tahu menahu tentang ini. Iya, soalnya kan Mas Fit ini kan hanya penikmat lah. Bukan. Nah, saya tidak teruskan lagi ya. Ya, silakan. Jadi di sini kita bukan menjerumuskan untuk teman-teman apalagi anak muda sekarang untuk masuk ke dunia seperti itu. Nah, terus kalau bilang kenapa kok Mas Fu yang jadi pembawa alur dari podcast kali ini, karena jujur saya pernah masuk ke jurang. Waduh, mati dong. Benar dulu. Jurangnya kan tentang jurang masalah ini ya, masalah seks ini ya. Aku jujur nggak tahu ceritanya Mas Fu nih. Buat para pendengar, saya jujur nggak tahu. Ini saya masuk jurang, dan di sisi lain lingkungan sekitar itu juga saya punya teman yang lingkungan bukan mendukung. Saya punya teman yang lingkungannya itu hampir untuk pembahasan ini itu ada gitu loh. Oh, oke. Berarti teman-teman Anda itu sukanya masalah seks semua? Enggak dibilang gitu. Ada, maksudnya enggak semua teman saya gitu, enggak. Cuma saya tahu orangnya, maksudnya bagaimana dia itu melakukan ya, intinya Anda bergaul lah ya sama ya, saya bergaul dengan ibaratnya kita bergaul dengan orang yang mungkin narkoba atau pekerja seks komersial kayak gitu. Kita kan punya teman, kan punya relasi banyak gitu ya. Kita tidak menutup diri lah sama orang-orang lain dia. Kita juga pemikiran kita semakin dewasa kan juga buka lah. Karena gini, semakin dewasa kita udah nggak mikir, aduh saya harus berteman memang berteman yang baik, tapi apa salahnya sih kita membuka relasi. Nah, kalau misal apa salahnya kalau kita mengambil keuntungan? Nah, kalau itu Anda. Apa salahnya kita membuka relasi? Gimana caranya? Kalau sesuatu yang negatif itu filter, kita tetap bisa berteman dengan mereka, tapi negatifnya jangan diambil, positifnya kita ambil gitu ya. Kita ganti kata dua garis biru ya. Kita ganti kata seks dengan pergaulan bebas aja biar lebih pergaulan bebas ya, halus. Biar lebih harfiah gitu ya. Karena kalau udah bahas yang itu tadi, cara kalimat itu udah agak perih-perih gitu ya. Aneh gitu ya, kok jadi perih gitu ya. Oke, nah. Jadi menurut saya pergaulan bebas yang ibaratnya kasarnya sudah zina. Nah, karena kalau zina itu kan sebenarnya lebih ke agama ya. Terus sebenarnya kalau pacaran itu juga udah zina, tapi kita di sini lebih berbicara tentang duniawi lah ibaratnya. Kalau nama agama pasti namanya pacaran itu juga udah nggak boleh. Nah, pergaulan bebas kali ini itu di usia anak muda itu sangat dibilang sekarang itu wajar. Kenapa? Karena kiblatnya anak muda dalam pergaulan apapun ya adalah ke barat-baratan. Mungkin westernisasi lah enggak. Mungkin gini. Kayak nama lagu ya. Lelaki budaya barat. Buaya itu. Mungkin gini. Bukan kita enggak semuanya sih.
apa Gak kayak semuanya, pergaulan bebas itu udah apa katanya tadi Mas? Udah biasa itu. Udah biasa. Mungkin untuk wilayah perkotaan yang udah biasa, tapi kalau untuk wilayah-wilayah lain di luar perkotaan aku rasa belum sih. Dulu aku sebelum pindah ke kota yang sekarang ini nggak tahu sama sekali tuh. Di daerahku nggak ada sama sekali. Jadi gini ya, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan, nggak bisa kayak bilang secara rata itu kayak gitu semua, enggak. Itu tergantung sama personal masing-masing, secara pribadi masing-masing kayak gitu. Mau kota mau desa itu enggak peduli tentang dia tinggal di mana, cuma itu tergantung orangnya masing-masing kayak gitu. Iya sih. Jadi saya mau ngomong karena opini aja. Kalau emang salah, monggo orang tua dikoreksi. Oke, siap? Iya, saya menanggapi. Nah, kayak tadi karena emang tadi ya udah ke barat-baratan. Karena apa ya? Anak zaman sekarang itu kalau udah beda loh. Kayak zaman mungkin orang tua dulu kalau zaman pacaran apa sih? Ya mungkin naik kalau zaman betul. Apa keliling desa naik singa gitu. Nggak ada juga, ngapain naik singa bangsat. Sepeda kebo. Kalau naik singa kan kayak sirkus, Pak. Oh iya, betul. Kan zaman dulu kan sirkus kan. Iya, sirkus. Tapi memang kalau zaman dulu ya mungkin informasinya juga ya sebatas itu aja ya. Jadi selayaknya apa ya, manusia yang belum mengerti hal yang terlalu jauh lah. Ya hanya sekedar mungkin ya komunikasi, terus ngobrol ya gitu aja lah. Mungkin dulu itu masih malu-malu mungkin saya kalau lihat masih gimana pacaran orang dulu itu masih malu-malu. Kalau sekarang kan udah frontal kayak itu. Enggak, dulu juga belum zaman globalisasi. Sekarang di mana-mana internet akses mudah banget orang untuk akses. Mungkin dulu juga sudah ada, cuman nggak ada yang tahu. Tapi kalau internet kayaknya dulu nggak ada deh. Zaman-zaman dulu. Di tahun 90-an nggak ada. Maksudnya internet ada, mungkin cuma untuk kayak media gambar dari internet itu masih nggak ada. Dan aksesnya itu masih terbatas aku pikir. Nah, gitu sih. Kalau zaman sekarang kan bayangin aja, kayaknya anak-anak kecil itu kan untuk mengakses sesuatu yang harusnya dia nggak boleh masuk, dengan dia bikin email, dia milih tahun tuh bisa dimudahin, bisa dituain kan. Jadi kan nggak tergantung pada umur tahun dia lahir beneran. Jadi kan mau akses ke situs yang dilarang itu pun anak kecil bisa sebenarnya. Jadi dan mereka pun mungkin juga nggak tahu apa konsekuensi dari perbuatan mereka kan. Iya. Karena rasa ingin tahu mereka juga besar kayaknya. Ya masih muda itu kan masih mencari jati diri kan ya. Karena itu kembali lagi karena ngelihat ke budaya barat itu orang itu makin memperdalam itu loh, makin tahu kayak gini. Misal pacaran pegangan tangan atau sampai yang berlebih kayak gitu. Itu udah untuk anak saat ini aku nggak ngomong, mau anggap aja 50-50 lah ya. Ada yang mengatakan itu adalah kalau nggak kayak gitu itu hal yang nggak wajar, tapi di sisi lain yang di sebelah sini dibilang itu hal yang nggak wajar. Jadi 50%. Ada yang beranggapan mungkin nggak gaul lah ya, ibarat kata ya. Pacaran apa sih nggak gitu, nggak hampir banget. Cemen lah kayak gitulah. Nah tapi kalau memang itu sih juga tergantung lingkungan sekitarnya sih. Lingkungan dan juga teman. Nah kalau misalkan lingkungannya memang ibarat kata ekstrim, ya bisa jadi mereka juga terjumus. Soalnya kan mereka juga nggak punya, misalkan yang di lingkungannya ekstrim kayak gitu kan nggak punya tolak ukur kan, bagaimana mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ya semua itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Ya mereka harus saling tahu diri lah kayak gitu. Iya sih. Apalagi kalau di perkotaan ini kan kayak apa sih, beda lah ya istilahnya. Kehidupan di kota dengan kehidupan yang di luar perkotaan itu pasti beda. Cara pergaulan mereka pun pasti beda. Kayak di kota tuh ibaratnya. Nah, terutama Mas Fit ini kan kayaknya sudah tahu 2 fase. Oh iya, saya dulu tinggal di kota, tapi bukan kota metropolitan ya, lebih tepatnya kayak kabupaten biasa gitu, bukan kota metropolitan. Di situ tuh mall cuma ada satu, itu pun nggak ada apa-apanya mallnya. Nggak ada bioskop, nggak ada. Karena sekarang baru masuk bioskop ke sana ya.
Di situ kalaupun mau pacaran, itu tuh cuman nongkrong-nongkrong di kafe, dan itu pun kayaknya apa ya? Orang di sana tuh jarang yang pacaran bawa mobil. Di sana kan pasti naik motor semua karena mobil jarang dipakai di sana. Jadi ibaratnya ya beda lah ya. Kalau di perkotaan orang pacaran zaman sekarang kayaknya anak-anak tuh kemungkinan bikin macam-macam di dalam mobil, di mana pas sambil jalan atau apa, kan banyak yang buktinya di akun-akun Instagram kota kita nih banyak yang kayak kamera di CCTV lampu jalan. Itu tuh banyak yang mendapatkan apa momen di mana saat anak muda ini di mobil lampu merah mereka sedang berpelukan, berciuman. Itu kan banyak kan beredar di Instagram kan, ketangkep kamera kan. Jadi Bahkan, kan iya. bisa aja berangkat berdua tiba-tiba di tengah jalan kok cuma satu orang, satunya hilang gitu kan. Kan Ya. jadi sebuah misteri lah ya buat kita semua lah ya. Ya intinya pergaulan di kota metropolitan, kota besar itu lebih keras lah ya. Kalau yang nggak bisa nggak bisa menyesuaikan dengan kekerasan hidupan di kota metropolitan itu pasti akan terbawa ke sisi yang buruknya kehidupan itu. Kalau mereka nggak bisa menahan diri ya, gitu sih menurutku. Nah, ke yang tadi ya, kita masih membahas yang 50-50. Nah, sebenarnya kalau pergaulan bebas itu anak kan bilangnya gini sih. Kodenya. Kamu udah pernah ngapain aja kayak gitu. Kodenya Nah, kan gitu. betul. Seringkali di lingkungan pertemanan ya. Di sini gini ya, aku menjelaskan, aku bikin statement, terserah kalian mau menilai saya bagaimana. Itu terserah kalian semua. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah education, oke? Oke. Ya. Kembali ke yang tadi. Karena ketika udah ngapain aja kan pasti orang kita secara rasional lah pasti mikirnya tentang seks. Nah, sebenarnya di fase anak muda sekarang itu nggak melulu soal itu sih. Jadi gini, seks sendiri adalah hubungan kelamin ya itu. Hubungan kelamin, gimana dah? Enggak gini, nanti ada stepnya. Saya punya stepnya. Ada empat. Pertama adalah cuddle. Kedua adalah kiss. Bentar. Satu adalah cuddle. Kedua kiss. Ketiga petting. Keempat HS. Saya di sini mau HS itu tahu sendiri ya. Nanti Mas Fit tolong kasih di bawah atau di atas HS itu apa ya? Jujur ya, aku sama Mas Bor aja kelihatan mukanya bingung, nggak tahu apa. Aku juga baru denger itu. Oke. Apa itu? Saya jelasin ya. Asli bos. Cuddle adalah pelukan. Tapi pelukan mesra. Kiss adalah cium. Dominan di sini cium, bukan di sini tapi di sini. Kita kayak orang goblok ya Mas Bor ya. Ya. Yang ketiga adalah petting. Petting adalah aktivitas ibaratnya biasanya pemanasan seks. Gimana kedua sejoli naked, tidak pakai apa-apa, tapi tidak melakukan masuk. Foreplay. Tahu ya, paham ya? Agak aneh ya, agak dipertanyakan ya. Foreplay. Yang keempat adalah HS. HS udah paling lebih lah. Nah, sudah total lah ya. Sudah total. Full service lah. Full service, benar sekali. Nah, di sini kita ketika orang kayak ngomong gitu, ini aku ngomong secara opiniku ya. Nggak bisa kalian memandang kalau orang udah ngomong kayak gitu, itu ngomong pasti HS, nggak kayak gitu. Karena apa ya? Ketika orang awam ngomong kayak gitu, ngomong inisial S, pasti pikiran kalian itu udah ke situ. Padahal mungkin S yang dimaksud adalah mungkin bisa ke tipe 1 tadi, tipe 2 atau tipe 3. Masih belum ke tipe 4. Paham nggak Mas Fit sama Mas Bor kira-kira? Oh, maksudnya ada klasifikasinya apa ya? Klasifikasi yang tadi saya jelaskan. Bukan berarti orang yang melakukan itu langsung terjerumus ke yang sana langsung gitu. Ya benar. Tapi jujur ya, aku baru pertama kali ngedengerin istilah kayak gini. Ini dapat dari mana Mas Bor? Iya. Kalau boleh tahu dapat dari mana nih? Dari internet dan juga dari lingkungan. Gila. Bahasa alien lah ya. Lingkungannya Mas Po udah hebat banget. Gila, aku nggak sampai loh, sumpah. Aku saat Mas Po bilang tadi pertama,
ekspresi muka aku sama Mas Bor terus sama langsung mendekat. Hah? Kita berasa orang goblok gitu. Jadi gimana anak muda itu masih mungkin masih nggak bisa mengcompare lah, ibaratnya gitu. Di sini temanku di sini sosial media ada yang tanya bahas masalah ini. Jadi ini ya apa namanya bahas tentang masalah ini, cuma dia mikir Oke, ini kayak sebelum masuk ke sana, boleh tahu nggak ini yang ngasih yang nanya ini dari cowok apa cewek? nggak usah lah, mendingan Nggak usah, oke. jangan anonim aja. Ini soalnya agak sensitif. Dia bahas perihal masalah yang pertama FWB, Apa? yang kedua adalah ONS. Yang pertama apa? Pertama FWB, kedua ONS. Tak kasih tahu dulu ya. Benar-benar dan bos. ONS. Nah, yang pertama FWB adalah friend with benefit. Hah. Yang kedua adalah player one night stand. Oh, oke. Nah, jadi aku bakal bahas FWB dulu. Kayak ini yang paling goblok aku dari masalah ginian nggak tahu sama Jadi- sekali aku bos. Jadi FWB ini adalah status pertemanan di mana keduanya harus saling menguntungkan. Di sini tidak Simbiosis mutualisme. mutualisme, tapi di sini tidak memandang apapun. Ibaratnya semua harus dilakukan, apapun itu, mau itu secara ibaratnya kasarnya secara dosa atau secara tidak berdosa. Nah, kembali ke pembahasan yang tadi. Jadi FWB ini ibaratnya kalau untuk pria adalah dia ingin mendapatkan HS dari wanita. Nah, tapi untuk wanita dia ingin mendapatkan uang dari pria, kayak gitu. Ya, Ada yang sebenarnya masih bisa beda-beda sih, bisa tergantung kesepakatan lah ya. Iya benar-benar. Tapi aku punya cerita lebih di sini sih. Jadi gini, Pengalaman kayaknya. yang masih menjadi masalah dalam status FWB ini adalah cewek lebih dirugikan. Kok bisa? Kenapa? Karena cowok bakal melakukan permainannya, meluluhkan, dan cowok dapat dulu kayak gitu. Itu sampai jadi gini, aku punya seperti yang tidak bilang di lingkungan yang sudah ada di sekitarku. Jadi aku punya teman. Jadi dia itu sukanya jajan. Jajan di sini bukan jajan di sini bukan kayak jajan di sini bukan dia kayak bayar PSK bukan ya? Bukan. Dia punya sendiri. Jadi dia bisa nyoba kesamaan sendiri, bisa dia dari aplikasi dating, dia temenan kayak gitu. Banyak berarti temennya ya? Oh. Jadi semua peluang disikat gitu ya? Ya Allah. Enggak tahu ibaratnya. Ya mungkin ya. Bisnis bagus tuh. Nah, habis itu dia itu mencoba. Awalnya baper dulu. Nah, awalnya biasa, kayak temenan biasa, terus lama-lama kok dapat yang awal itu mungkin pertama dari gambar lah, foto lah. Tahu kan foto yang dimaksud, tahu kan? Foto fuckboy. Oh. Foto kayak ya. Maksudnya minta foto ke ceweknya. Minta foto dulu, terus habis itu ketika ketemu mungkin masih proses ya, aku nggak tahu prosesnya sampai berapa kali step. Nah, cuma yang di sini yang menjadi masalah adalah ketika si cowok sudah dapat, dia langsung ninggalin. Itu salahnya. Itu adalah orang yang sejujurnya kalau dalam pembahasan tipe friendship FWB itu sebenarnya itu tidak seperti itu. Kenapa? Kalau yang namanya FWB itu adalah tentang keloyalan. Jadi gini, kita ngomong agak kasar ya. Contoh aku sama anak si A. Aku dapat nih dia. Dapat. Ibaratnya aku 1 bulan main 2 kali. Nah, terus sebagai gantinya adalah aku harus bayar dia. Dalam arti bukan lebih kesannya ke kayak kayak prostitusi, enggak. Jadi kayak kita itu berteman, tapi kita itu juga saling mengenakan, saling bikin fun, simbiosis mutualisme kayak kata Mas Bar tadi. Jadi gini,
aku 1 bulan ibaratnya ngasih uang jajan ke dia, contoh aja 700.000 lah. Wih, bangsa. Ya misal 700.000 itu gini. Secara 1 bulan kamu mau ngapain? Misal ayo kita nonton, ayo kita belanja, ayo kita makan, cangkruk, kafe, ayo kayak gitu. Tapi kita yang Tapi bayarin harus aku semua. yang bayar. Hmm. Aku yang harus bayar. Nah, kalau kalian pernah lihat filmnya, kan film juga ada kan? Film Yang apa? diperanin Apa sama nih? ini loh. Siapa? Justin siapa sih? Penyanyi lupa aku, Justin Timberlake atau siapa? Lupa aku. Tony Stark. Hmm? Tony Stark. Ngaco Mas Tony Bor. Stark. Anda kira Avenger? Sama siapa lu? Lupa aku. Pokoknya ada kok. Oh. Ya, ngerti. Tahu kan Eh, penyanyi kalau Timberlake atau siapa ya? Lun- Ya, Lun- Justin Timberlake ya. Justin Bieber juga penyanyi. Intinya Lun- bukan, Lun- ada. Nanti bakal itulah. Nah, jadi gitu. Karena permasalahan di anak sekarang adalah nggak kasihan itu malah pihak perempuan itu loh. Itu sangat dirugikan kayak itu. Itu aja sih. Mungkin untuk yang masalah FVP udah tak jawab. Ada komentar nggak kira-kira? Tapi ada ya itu FWB itu emang kenyataan Ya. emang ada ya? Emang ada. ada. Tapi menurutku itu ya sesuai kesepakatan sih. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih kalau gitu. Tapi di sisi Kalau lain, misalkan, karena maksudku mereka melakukan itu kan pastinya kan biasanya sesuai dengan persetujuan sesama atau kalau ada misalkan yang mereka akhirnya melakukan berarti kan mereka sudah saling setuju kan. Iya sih. ada yang setuju, Iya ada toh. yang enggak, ada yang mainnya kayak misal emang si cowok udah bikin konsep Taktik gitu ya. ya, taktik, ceweknya nggak tahu, biasa aja lah, kok lebih kesannya ketika sadar loh kok ternyata kayak gini. Ya, Karena nggak apa semua, karena mungkin kalau FWB itu udah ada kontrak di awal pertemanan kali. bisa jadi bahkan di cewek pun juga ada yang udah ngasih kayak gitu statement, kamu mau temenan gimana kayak gitu. Wih, Itu tawarin ceweknya dulu nanya nih, gitu mau pilih yang mana? anjir. Ada ya. Ada yang kayak gitu. Ada. Sumpah ini aku baru tahu ya. Jujur sobat galer nih aku baru pertama kali dengar masalah beginian nih. Walaupun muka-muka aku muka-muka nakal tapi ya aku nggak pernah dengar kayak gituan deh. Terus habis itu ONS kita udah ya, FVP tadi udah kejawab. Terus yang ONS adalah player one night stand. Jadi Player. jadi ibaratnya dia cuma misal aku dapat anak, cuma udah satu malam selesai. Coblos doang. Jadi tanpa ada hubungan lanjutan ya. Hubungan lanjutan. Itu kalau itu sih lebih agak aneh sih, karena itu masuknya udah kayak ke kayak gitu. Kayak ke prostitusi. Kalau menurutku ya jatuhnya memang lebih apa ya? Memang jadi prostitusi ya nggak mesti online sih. Ya prostitusi sih. Prostitusi. Maksudnya Dan gitu loh. menurutku ibarat kata kan nggak ada yang dirugikan toh. Toh mereka berarti melakukan hal tersebut kan udah sesama setuju kan. Nah, mau tapi dengan gini, mau. Mas Ya Bor. kan? Tapi gini Mas Bor, nggak semua. Tapi nggak semua, karena ONS itu bisa aja orang yang nggak tahu apa-apa ditawari, ditinggal. Itu malah itu lebih rusak sih. Tapi mau. Mau iya, cuma kan gimana rasanya jadi cewek gitu loh. Tapi kita berpikir juga jadi cewek. Tapi itu kesalahan ceweknya karena mau sama mau kan intinya. Bisa mau karena itu. Kalau dipaksa itu berarti jatuhnya udah pemerkosaan Pak, bukan ONS lagi. Tapi kalau gini, misal kayak gini, misal ada anak, dia langsung ibaratnya sebenarnya gini, FVP sama ONS sama sih. Kalau FVP itu masih ada feedback, dia itu masih menghargai, dia masih chat, dia masih telepon. Kalau ONS ketika udah dapat udah selesai, ONS sudah selesai. Paham nggak sampai ini? Jadi gini loh, paham. Ini FVP, stepnya segini, ONS segini. Iya paham. Nah kayak gitu. Tapi jadi ya sama-sama jelek. Sama-sama jelek, sama-sama nggak baik. Tapi kalau apa ya namanya, untuk memuaskan hawa nafsu sesaat ya. Iya kayak gitu. Jeleknya di situ. Anak muda harusnya gini loh. Kalau kalian emang kayak gitu, apalagi yang pacaran ya,
Ini terserah kalian sih maunya gimana. Tapi alangkah lebih baiknya mending jangan dilakukan. Dah itu. Iya, Ya maksudnya memang dari awal sih tidak ada yang benar toh. Tidak iya, ada yang benar, tidak Bos. ada yang benar. Karena emang merugikan dan si cowok itu kadang juga bisa rugi kayak gitu. Cowok Nah, kalau ruginya misal gimana nih? ya rugi lah. Ya maksudnya dalam arti gini. Kalau misal terjadi apa-apa, paham nggak? Oh, lepas Nah, di itu kan dalam. nah, itu kan masih jadi polemik kan. Nah, habis itu adalah kalau ini membahas tentang virginity, aku masih nggak bisa karena ini aku nggak pengen terlalu dalam. Kalau emang mau membahas itu, saya minta izin kedua teman saya untuk saya ngundang teman saya yang dia ini punya pemikiran adalah feminisme. Tapi nanti saya Oh, nunggu voting anak dua ini ya, oke. Menarik. Feminis ya. feminisme. Feminis harus keras begitu berarti. Ya, garis keras sekali, banget. Feminisme apaan ya? Feminisme itu adalah orang yang pemikirannya perempuan yang gimana caranya dia mendukung sekali dengan emansipasi wanita. Maksudnya emansipasi wanita yang Ah, terlalu lebih kayak gitu loh. menjunjung tinggi derajat Menjunjung tinggi derajat wanita wanita. Berarti intinya dia nggak suka sama pergaulan bebas ini kan? cowok. Enggak, gini loh. Bukan maksudnya dia tidak suka. Kalau dari pikiranku adalah ini aku nggak menjelekkan ya. Ini menurut opiniku. Feminisme adalah dia menjunjung tinggi harkat seorang perempuan, namun dia berbicara tidak berdasarkan agama. Oh, Ya, pendapat Agama pribadi. ya tidak bisa disamakan dengan agama. oke. Oke, udah ya di situ Oke, ya. oke, oke. Masalah ONS tadi sudah beres. FVB juga sudah beres. Teman satu lagi juga mau tanya nih, masalah apa nih ya? Nah, ini saya bakal bahas ini sampai ke terakhir ya. Oke. Jadi ada yang tanya pemaksaan hubungan HS dengan dalih rasa cinta dalam sebuah hubungan. Nah, ini yang polemik ini yang banyak di anak zaman sekarang. Gimana? Banyak Jadi yang tertipu. banyak yang tertipu dan ini sangat merugikan cewek kayak itu. Kemakan janji gitu Tapi ya? mungkin antara benar dan tidak benar ya. Maksudku mungkin mereka di awal memang cinta lah ya. Tapi Kita, seiring berjalannya waktu, mungkin hubungan mereka udah mulai renggang dan akhirnya mereka putus. mm. Ya sisanya ya mungkin hanya kejadian itu doang mungkin yang Karena diingat. gini loh. Aku bicara berdasarkan lingkunganku ya. Cewek itu kalau udah cinta dari hati, nggak peduli apa namanya apapun dia bakal kasih untuk orang yang emang dia cintai. Bener nggak? Setuju nggak? Kira-kira. Mas Setuju. secara umumnya Ya, aja. setuju lah. Nah, dari situ sekarang gini, untuk masalah perihal seks. Dan untuk yang cowok mungkin beda ya, mungkin apa maksudnya kalau kan cewek kan lebih mandang ke hati, tapi kalau ke cowok kayaknya lebih ke Kita kan masih fisik nggak ya sih. tahu. Ya, kita kan masih nggak tahu karena emang jujur emang cowok emang kan sukanya mandang materi tapi materi dalam segi fisik kan kayak gitu kan. Nah, Nah, ya kebetulan kita cenderung di lingkungan kita cenderungnya ke fisik lah ya untuk cowok-cowoknya. habis itu Hawa nafsu. No dari rasa comment. cinta ini kayak apa ya? Kayak cewek itu aku di sini bahas tentang cewek dulu. Cewek itu sebenarnya serba salah sih. Dia berusaha ingin menjunjung tinggi harga dirinya. Tapi si cowok ini minta dan ibaratnya gini. Aku udah pacaran sama dia. Orang zaman sekarang kan udah kalau udah pacaran kan aku nggak bilang 100% ya. Ya beberapa orang mungkin segelintir orang masih kan ibaratnya udah ya udahlah. Ini pacarku. Kayak gitu loh. Ya udah, aku lakukan apa yang dia mau selama dia emang nggak apa namanya? Dia nggak selingkuh atau apa dia bakal lakukan kayak gitu. Karena gini, cewek itu nggak mau cowok itu selingkuh. Makanya dengan pemikiran seperti mungkin ya ada beberapa cewek yang berpikir aku mewujudkan apa yang kamu inginkan. Tapi itu ceweknya. Oh, oke, Pak. Tapi itu ceweknya polos Jadi banget apa sih. ya? Kalau menurutku kalau gitu.
Ya, kalau menurut Mas Fit kayak gitu, terserah. Itu kan pendapat orang lain masing-masing. Kalau Mas Bor sendiri gimana? Tapi kalau menurutku itu mungkin ada juga kayaknya yang berpikiran segitu. Maksudnya dengan mereka melakukan hal itu, ya mungkin salah satu pihaknya merasa ini sebagai langkah untuk uh, mengeratkan hubungan kita. Jadi kalau misalkan mau main pun ya udah sama pasangan aja, nggak jangan sama orang lain. Nah, kayak gitu sih. Itu yang masih Tapi jadi dalih pemaksaan. tapi kenyataannya kita nggak bisa jamin 100% pasangan kita bisa setia seperti yang kita harapkan. Nah, itu. Jadi kalau Ya, untuk statement ini aku melihatnya sih itu ya, apa namanya? Sebenarnya pemaksaan, kasihan. Kalau gini loh. Aku nggak mau ngajak ini buat menjadi negatif ya. Kalau emang kalian sayang, kalian jaga. Kalau misal kalian punya rasa keinginan untuk berlebih, nggak apa-apa. Itu hak kalian. Tapi garis bawahnya adalah kalian itu bisa jadikan pikiran bahwasanya aku ketika sudah melakukan apa yang tak ingin, sebagai jaminannya untuk si pacarku cewek ini adalah buat dia selalu ada di bersama kamu kayak itu. Buat dia ibaratnya langgeng lah, kalian bisa sampai nikah lah kayak gitu. Sebagai jaminan ya pada intinya kita tidak buat menghasut para teman-teman sobat ya, kaler untuk melakukan seperti itu tidak. tapi kita juga hanya memberikan pemikiran terbuka lah ya untuk para sobat-sobat kaler. Bahwasannya di luar sana masih banyak tuh yang pergaulan yang seperti itu. Pergaulan bebas itu masih banyak di mana. Apalagi di kota-kota besar kan. Di kota-kota besar dan tadi. Maka dari itu kita harus pintar-pintar lah ya untuk bergaul, memposisikan diri kita sendiri. kayak gitu. Iya lebih ini nih. Kalau udah bisa nahan apa ya ibaratnya bertahan di kehidupan kota yang keras, pasti dia bisa ngontrol dia itu mau arah jalan yang benar apa arah jalan yang salah. Tapi kalau dia udah nggak bisa kontrol, pasti ke bawah arus ke yang jelek terus. Dan gini sih, kalau buat teman-teman cewek ya, apa namanya, jangan kalian itu terhasut lah. Kalian gini, memang cewek itu pakai hati. Karena tapi kalian itu juga bisa ngontrol gitu loh. Misal kalian udah feel sama nih cowok, ternyata sikapnya kayak gitu. Mending kalau menurut aku, mending kamu sebagai cewek udah lepas. Karena apa? Resikonya itu terlalu besar, meskipun filmmu udah besar ke cowok itu. Sakit itu pasti yang masih ada. Sakit pasti ada, tapi resikonya kan lebih kecil kayak gitu loh. Itu sih kalau yang menurutku. Dan apa ya? Kalau menurutku sih. Apalagi silakan Mas Fit. Kalau menurutku sih pergaulan bebas itu sebenarnya apa ya? Kalau di kalangan anak muda ya, menurutku sih kalau sama anak muda ya, menurutku itu bukan paksaan. Menurutku itu mau sama mau sih. Jadi ceweknya juga mau, cowoknya juga mau. Menurutku sih gitu sih. Karena kebanyakan gitu perasaan. Ya nggak sih? Ya betul. Bisa. Betul. Jadi bukan karena paksaan. Memang hal-hal tersebut itu menurutku jangan dihindari sih. Tapi jangan tetap dihindari. Kita pintar-pintar. Enggak, tetap gini loh. Enggak, maksudku bukan membatasi diri kita untuk bergaul. Lebih gini loh, kayak ibaratnya kita hidup berdampingan, tapi bagaimana caranya kita harus memfilter kayak gitu loh. Ya, ibarat kata kita pintar-pintar memposisikan diri sendiri lah ya. Nah, kayak gitu sih. Apalagi buat teman-teman yang pendatang di kota yang baru, kota-kota besar yang baru, bukan dari daerahnya itu kalian harus kalian harus pintar-pintar ngejaga lah. Tantangan berat. Karena kalian juga posisinya jauh dari orang tua dan pasti ngerasa lebih bebas untuk ngelakuin apa-apa kan. Karena di luar pantauan juga kan ya. Apalagi kalau udah difasilitasi semua sama orang tua, dikasih mobil, dikasih apa itu kan kalau dan gini, kenakalan remaja ini nggak mesti itu kan. Karena banyak. Ibaratnya ya banyak. Ketika kalian mau bebas mungkin kalian di luar kota untuk menempuh pendidikan, kamu di awal mungkin mencoba yang namanya mungkin nyoba dah party kayak gitu sama teman-teman. Nah, nanti kan jebusnya bisa masuk ke situ. Bahkan bisa lebih sampai narkoba. Party, langsung narkoba. Ya. Narkoba, HS. Nah, itu bisa lah kalau kalian teman-teman pintar bersosialisasi,
bisa lah ngefilter ibaratnya. Jangan langsung di apa ya, kalian misal aduh kamu itu anak kota harus gini, enggak, kalian nggak usah gengsi, jadi diri kalian masing-masing, itu aja. Gimana Mas Fit, sudah terakhir Mas Fit, silakan Mas Fit. Ya saran ya sebagai penutup nih buat kawan-kawan pendatang perantau kayak aku, tapi aku kan sama keluarga perantaunya yang sendiri-sendiri terutama cewek. Nah, Mohon hati-hati lah. ya hati-hati, jaga diri sama pinter-pinter nyari apa ya, teman sama nyari, bukan kita membatasi Cowok pergaulan, tapi ya kalian harus apa ya, pinter memilih. Kalau misalnya ada teman kalian kayak udah langsung ayo ngajak party, menurutku sih sekali dua kali oke lah, tapi kalau udah 2 kali berturut kayak udah keterusan, menurutku jangan sih, udah harus ditinggalin sih. Walaupun kalian tuh bakal dijauhin, tapi ya untuk kehidupan yang lebih baik lah ya. Iya, benar-benar. Dan pokoknya pergaulan bebas itu udah jauhi lah, benar-benar jauhi. Iya, Apapun, misal kalian dapat cowok atau apa yang ibaratnya mungkin dia bakal ngasih manisnya dulu, nggak tahu tuh kan ada udang di balik batu tuh. Nah, bisa aja tuh dia ada sesuatu yang emang dia incer dari kamu. Itu kamu harus hati-hati. Jangan, makanya kalau emang jatuh cinta silakan, tapi tetap harus dalam kontrol diri, itu penting. Itu kalau pendapatku. Silakan terakhir Mas Bor. Ya, Ada itu pendapat? ya ibarat kata kalian harus tahu diri Raya. Itu Iya. doang sih. Sama apa namanya, pokoknya kalau kalian udah terjerumus ke yang jelek, pasti untuk keluarnya tuh menurutku susah banget sih, susah banget Susah untuk banget. ngelepasin kehidupan kalian yang jelek itu, susah banget, butuh perjuangan banget sih. Apalagi posisi Dan kalian jauh setiap dari orang tua. apa yang kalian lakukan itu ya, kalian harus mempertimbangkan, Ya, kalian sanggup untuk dipikirin dulu. mempertanggungjawabkan. Cowok-cowok kalau yang udah berbuat begitu, bertanggung jawablah dengan cewek Anda, jangan ditinggal. Gentle Nah, bro. Dimarahin Mas Fit. Jadi, Oke. jadi buat Gimana? ceweknya Mas Fit bisa tuh dipegang kata-katanya Mas Fit. Saya anak baik-baik. Walaupun pindah, ya saya jauh-jauh tapi anak baik-baik saya. Oke, Bagus lah. sekian Bosok Podcast yang membahas tentang kenakalan remaja, terutama di pergaulan bebas ya ini. Sebenarnya kenakalan remaja tuh banyak banget, narkoba, pergaulan bebas, banyak lah pokoknya. Jangan lupa kalian klik subscribe kalau kalian mau nunggu podcast kita selanjutnya, atau video-video Ngombis podcast, Raf Iseng. Nih semua playlist Ngombis, Raf Iseng ada di atas semua, di Sip. di atas, nanti kalian klik aja kalau kalian mau lihat. Yang pasti subscribe, like juga video ini. Kalau mau dengerin di Spotify podcast ini sama Ngombis di Spotify juga ada, bisa langsung klik link di deskripsi. Follow juga Instagram saya. Ini follow. Instagram saya di Follow sini. Instagram saya dan juga follow Spotify-nya ya. Instagram Mas Bor tidak pakai Instagram. 1000 subscriber kita buka Mas Bor. Oke. Menarik. Dadah. Dadah.